Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Usatonisa Al-Hanifah dengan MPM 2019-14500-903. Di sini saya akan membahas seminar proposal saya dengan berjudul Efektivitas Perkuliahan Daring pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI di masa pandemi COVID-19. Baik, kita ke slide selanjutnya. Dari latar belakang, virus COVID-19 bermula timbul di Wuhan, Cina, dan telah diumumkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti isolasi sosial and physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita sebut PSBB. Kondisi ini mewajibkan semua masyarakat untuk tetap stay at home, bekerja, beribadah, dan melakukan belajar di rumah. Tidak terkecuali lembaga pendidikan yang harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran ketika terjadi bencana alam atau pandemi global melalui pembelajaran daring untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan sistem pembelajaran secara online, sering muncul beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Beberapa masalah yang sering dialami mahasiswa seperti materi perkuliahan yang belum selesai disampaikan oleh dosen, namun mahasiswa sudah harus mengerjakan tugasnya. Ditambah dengan tugas-tugas dari mata kuliah lain yang harus diselesaikan sesuai dengan jatuh tempo yang diberikan oleh masing-masing dosen yang bersangkutan. Kendala yang paling dirasakan adalah susahnya sinyal, kuota yang cepat habis, dan laptop yang terkadang hang atau error, menyebabkan keterlambatan dalam mengakses informasi pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin memberikan sebuah gambaran tentang efektivitas perkuliahan daring pada mahasiswa pendidikan ekonomi. Universitas Indraprasta PGRI di masa pandemi COVID-19 dengan kajian ini penelitian yang sudah ada, sehingga kita harap peneliti ini bisa dapat memberikan informasi dan solusi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi tetap, supaya memberikan dampak positif terhadap keaktifan proses perkuliahan selama pandemi wabah COVID-19. Diidentifikasi masalah. Yang pertama itu, apa hambatan dan kendala yang paling utama dari pembelajaran daring selama mahasiswa belajar di rumah? 2. Solusi apa yang dilakukan saat pembelajaran daring pada saat COVID-19? Sistem apa yang digunakan saat pembelajaran daring di masa wabah COVID-19? Masalah-masalah apa saja yang terjadi saat pembelajaran daring berlangsung? Dan yang kelima, aplikasi apa saja yang mendukung pada saat keberlangsungan pembelajaran daring online? Untuk aplikasi dalam pembelajaran daring itu yang paling mendukung adalah dengan adanya Zoom, Meet, Google Classroom, serta LMS. Baik, adapun batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka masalah perlu diangkat dalam penelitian ini, agar mahasiswa yang akan diteliti lebih fokus dan terarah, dan lebih memudahkan dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, peneliti membatasi masalah ini pada informasi yang disajikan, yaitu mengenai efektivitas perkuliahan daring pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI di masa pandemi COVID-19. Baik, kita lanjut. Adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana efektivitas perkuliahan daring pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas perkuliahan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Adapun kegunaan penelitian ada dua, secara teoritis dan secara praktis.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Secara praktis, ada 3, bagi mahasiswa, dosen, dan bagi peneliti. Untuk mahasiswa, sebagai subjek penelitian, hasil penelitian ini dapat disajikan atau dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kemampuan keefektivitasan perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19. Bagi dosen, hasil penelitian dapat membantu meningkatkan pembinaan profesional kepada mahasiswa agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan penelitian yang sedang diteliti. Dan untuk bagi peneliti, hasil penelitian dapat menjadi ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang baru, sehingga peneliti dapat memberikan dan menganalisis cara mengukur kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran daring. Kita masuk di landasan teori. Dalam landasan teori terdapat 4. Yang pertama itu konsep efektivitas. Konsep efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan tertentu yang dapat mendatangkan hasil belajar yang maksimal. Efektivitas proses pembelajaran berkaitan dengan cara upaya, teknik, dan strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan secara optimal, tepat, cepat, sedangkan menurut Sumat, efektivitas adalah tindakan atau usaha yang membuahkan hasil. Berdasarkan gagasan tentang efektivitas yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya, efektivitas dalam proses pengajaran atau perkuliahan dapat dinilai dari berlangsungnya proses belajar mengajar atau perkuliahan dan tercapainya suatu tujuan. Pencapaian tujuan dalam konteks efektivitas adalah mendefinisikan tujuan yang dirumuskan oleh pendidik atau biasa kita sebut dosen ya. Dalam bidang kognitif, efektivitas dapat dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19 di Universitas Indraprasta PGRI. Karena efektivitas erat kaitannya dengan perbandingan antara pencapaian tujuan dengan rencana yang disusun sebelumnya. Efektivitas adalah bagaimana suatu kegiatan belajar daring berhasil memperoleh dan memanfaatkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan operasional. Adapun yang kedua, pengukuran dan metode efektivitas. Mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan melihat penelitian yang telah dilakukan. Efektivitas dapat diukur dengan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jika suatu peneliti berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut bekerja secara efektif. Yang terpenting, efektivitas tidak menunjukkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan ini. Efektivitas hanya melihat apakah proses atau kegiatan program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun nomor 3, efektivitas perkuliahan. Pengertian efektivitas menunjukkan sejauh mana tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kata efektivitas lebih mengacu kepada target output. Efektivitas merupakan faktor yang sangat penting dalam pembelajaran dan perkuliahan. Maksudnya sangat penting dalam pembelajaran dan perkuliahan. Karena sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu model pengajaran yang digunakan. Efektivitas proses perkuliahan berkaitan dengan cara, upaya, dan strategi teknis yang digunakan untuk mencapai tujuan secara optimal. Sedangkan efektivitas menurut Sumardi Suryabrata 2014 adalah tindakan yang memberikan hasil. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas perkuliahan atau pembelajaran adalah tingkat keberhasilan yang dicapai melalui penerapan suatu model pembelajaran atau belajar. Dalam hal ini diukur dari hasil belajar mahasiswa. Jika hasil belajar mahasiswa meningkat atau jika jumlah mahasiswa bertambah, maka dapat dikatakan model pembelajaran tersebut efektif. Sebaliknya, jika hasil belajar mahasiswa menurun atau tidak meningkat, maka model pembelajaran itu kita anggap itu tidak efektif.
Pembelajaran atau perkuliahan yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang optimal, baik fisik maupun mental, suasana hati yang bahagia tanpa tekanan, sehingga memudahkan mahasiswa untuk memahami materi pembelajaran. Efektivitas atau tidaknya suatu pembelajaran juga dipengaruhi oleh cara seorang guru atau dosen mengelola kelas dengan baik dan benar, karena merupakan langkah awal yang efektif dalam pengalaman belajar mahasiswa. Untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas atau mahasiswa yang mampu meluangkan waktu, perlu adanya metode. Kualitas pengajaran atau perkuliahan dapat dilihat dari proses dan dari segi hasil. Mengenai proses pengajaran, dikatakan bahwa perkuliahan berhasil dan berkualitas tinggi jika semua atau setidaknya sebagian besar 75% mahasiswa aktif secara fisik, mental, dan sosial dalam proses pengajaran atau perkuliahan. Selain tinggi semangat belajar yang tinggi dan percaya diri, dari segi hasil dikatakan proses belajar berhasil jika terjadi perubahan positif pada semua atau setidaknya pada sebagian besar mahasiswa. Kita masuk di definisi perkuliahan daring. Belajar daring adalah sistem perkuliahan yang menggunakan akses internet sebagai sarana pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul perkuliahan, rekaman video, audio, atau tulisan. Dari akademis, universitas kuliah daring dikelola dan diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi, akademis atau perguruan tinggi yang memenuhi standar kemahiran dalam menerapkan sistem belajar daring, yang diperuntukkan bagi semua mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan dan kemajuan di berbagai sektor, terutama dalam bidang pendidikan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan sangat penting dan dapat membuat guru dan mahasiswa senang dalam proses pembelajaran. Apalagi penggunaan pembelajaran daring dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga tidak ada kendala dalam waktu penggunaan bahan ajar. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran daring atau e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan menggunakan internet, di mana proses pembelajarannya tidak dilakukan secara tatap muka, face to face ya, biasa kita disebut gitu. Tetapi menggunakan media elektronik yang dapat memudahkan mahasiswa dalam belajar kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring harus dilakukan sesuai dengan prosedur jarak jauh. Kita masuk ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Efektivitas adalah ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran daring yang digunakan oleh pendidik. Efektivitas pembelajaran daring merupakan ukuran untuk memberikan gambaran sejauh mana pembelajaran telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah dicapai dosen dalam proses pembelajaran daring. Dalam praktiknya, sistem pembelajaran daring ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana salah satu keunggulannya adalah jadwal kelas yang lebih fleksibel. Sedangkan salah satu kekurangannya adalah efektif dan optimal memberikan materi dengan mendukung dosen untuk mahasiswa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran daring yang dapat menggantikan metode pembelajaran tatap muka di kampus pada masa COVID-19. Berdasarkan uraian di atas, peneliti membuat kerangka kerja untuk mengetahui efektivitas pendidikan daring menggunakan media daring selama masa pandemi COVID-19. Nah, di bawah ini nih. Di bawah ini ya, kerangka berpikirnya. Ada karakteristik sama faktor-faktor. Oke, kita lanjut. Metode penelitian.
Dalam metode penelitian itu terdapat tempat dan waktu penelitian. Kedua, metode penelitiannya bagaimana? Subjek penelitiannya siapa? Instrumen penelitiannya bagaimana? Teknik dan analisis datanya seperti apa? Baik, nanti saya akan jelaskan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Handes Haji Sumaryoto. Dia itu Rektor Unindra. Beralamat di Jalan TB Simatupang, Jalan Nangkaraya nomor 58, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Universitas Indraprasta PGRI berdiri pada tahun 2004. Universitas Indraprasta PGRI ini juga terakreditasi dengan predikat baik. Waktu penelitian merupakan lama waktu yang digunakan dalam satu penelitian atau riset. Adapun mengenai waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2022. Kita masuk dalam metode penelitian. Metode penelitian merupakan metode penelitian pada dasarnya secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif secara sistematis dalam bentuk kata-kata mengenai fakta, sifat, subjek, dan objek yang sedang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penilaian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan suatu masalah dalam sebuah subjek penelitian, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang disajikan dalam bentuk kalimat penjabaran mengenai subjek yang diteliti. Hal ini dapat dikatakan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menemukan hal yang baru dalam sebuah penelitian dan temuan yang dihasilkan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas perkuliahan daring pada mahasiswa pendidikan ekonomi di masa COVID-19. Adapun subjek penelitian itu kita ambil dari mahasiswa semester 4 di Universitas Indraprasta PGRI. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara sengaja dan sistematis, disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan teknik analisis data pada penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian digunakan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan data sekunder, yaitu pertama ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara dari orang lain.
Yang kedua, pengumpulan datanya itu melalui soal tes. Soal tes diberikan untuk mengetahui efektivitas perkuliahan daripada mahasiswa pada saat COVID-19. Tes ini diharapkan digunakan untuk mengukur hasil keefektivitasan perkuliahan mahasiswa pada saat COVID-19. Soal tes dalam penelitian ini berisi uraian materi dan mahasiswa pendidikan. Uraian materi untuk mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Indraprasta. Yang kedua, melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu instrumen dalam penelitian agar mengetahui efektivitas perkuliahan daring pada masa COVID-19 terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi di Unindra. Narasumber dari wawancara ini dilakukan kepada mahasiswa pendidikan ekonomi yang dipilih secara acak. Adapun dokumentasi yang didapatkan pada penelitian ini yaitu seperti RPP dan silabus. Dokumen ini digunakan untuk menunjang bahan penelitian sekaligus pembahasan hasil dari penelitian ini. Dokumen yang diperoleh untuk menambah bukti yang akurat dan pencatatan sumber-sumber informasi. Ada terakhir kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengisian kuesioner angket melalui lembar pernyataan yang disiapkan oleh peneliti. Jelas ya, sekarang kita masuk di instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana atau media peneliti untuk mendapatkan data penelitian Untuk mendapatkan data penelitian, instrumen penelitian dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut. Ada yang pertama itu definisi konseptual. Pembelajaran daring adalah menggunakan media elektronik, pengguna internet, dan pembelajaran dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Seperti pembahasan yang tadi ya. Dan pembelajaran daring juga merupakan pelajaran bersifat terbuka. Adapun definisi operasional, pembelajaran daring dan luring merupakan pembelajaran yang cukup menarik, maka pembelajaran lewat daring lebih digunakan pada saat pandemi dibandingkan dengan pembelajaran secara luring ya. Secara garis besar, pembelajaran daring sebagai solusi yang solusi yang paling efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terus kita masuk di teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif ini terdapat 3 komponen, diantaranya reduksi data atau biasa disebut data reduction, penyajian data, display data, dan penarik kesimpulan condition. Analisis data merupakan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan sejak sebelum masuk ke dalam lapangan dan sesudah di lapangan. Jadi, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, analisis interaktif data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut, dalam teknik analisis data itu kan bisa kita sebutkan kan ya, yang digunakan dalam penelitian itu ada reduksi data. Mereduksi data itu seperti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data berupa hasil tes dan efektivitas perkuliahan daring dan hasil wawancara untuk dianalisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarang, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi, dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi ketat, melalui ringkasan, atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Adapun triangulasi. Triangulasi itu mengecek keabsahan data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil pengumpulan data terhadap objek penelitian. Ada 4 macam triangulasi, diantaranya adalah memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas dengan landasan teori yang kuat. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, serta konfigurasi yang mungkin, atau kayak alur sebab akibatnya. Dan kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal. Jadi, sampai di sini penjelasan saya untuk seminar proposal saya yang sudah saya buat dengan judul efektivitas perkuliahan daring perkuliahan daring mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI di masa pandemi COVID-19. Sekiranya saya banyak salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya juga meminta maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.